kita tagih itu dengan harapan kalau dia merasa dia ada tagihan, dia bayar, dia merasa wajib bayar secara moral gitu ya. Kemudian kalau dia nggak bayar juga bagi kita sudah nggak apa-apa. Kita nggak menyangka responnya itu ternyata terlalu berlebihan. Bergelimang harta bahkan selalu membantu orang tanpa pamrih. Kabar mengejutkan tentang tagihan 250 juta rupiah pada Raffi Ahmad pun menghentakkan publik. Berasal dari tim kuasa hukum yang pernah menangani kasus obat-obatan terlarang Raffi pada tahun 2013 lalu. Benarkah Raffi memang tak berniat melakukan pembayaran atas kewajiban yang telah dipenuhi kuasa hukumnya? Apa alasan bagi sang kuasa hukum hingga baru menagih sekarang? Dulu kan nggak kita tagih, karena waktu dulu kan saya tanya sama Rahmat, itu kan kita belum dibayar, dia nggak ada uang, sudah kan. Nah nggak ada uang, tapi kalau sekarang, pada saat itu kita mikir, karena kan dia tajir, kita bilang gitu kan. Kalau dia mikir, ya kita tagih lah. Mudah-mudahan dia masih mikir, dia pernah kita bantu, ada utang dalam tanda kutip gitu ya, jasa yang kita berikan, ya mudah-mudahan dia bayar. Berharap direspon secara positif, nyatanya tanggapan yang diterima oleh Radenu justru di luar harapan. Diwakili oleh sang istri, pertemuan secara tak sengaja dengan Nagita Slavina di salah satu mal membuat pertanyaan seputar utang itu pun terlontarkan. Saya memberanikan diri kan untuk ngomong, terus ketika dia sudah mau selesai, karena kami meetingnya belum selesai, dia udah selesai, ya udah saya izin, Mbak Gigi boleh gak izin saya mau foto kan gitu, pertama foto dulu. Oh iya boleh kata Gigi gitu, karena dia kan udah mau selesai mau pulang. Udah gitu setelah foto saya bilang, Mbak Gigi izin kalau boleh saya mau ngomong berempat mata gitu kan. Ada yang mau saya sampaikan. Apa itu? Kata dia. Iya tapi saya nggak mau mempermalukan Mbak Gigi ini di depan kawan-kawan, nggak enak kan ngomongnya gitu. Oh iya udah. Akhirnya dia minggir sebentar. Terus saya sampaikan bahwa ada tagihan Raffi ini segala macam tahun 2013. Dia bilang, oh waktu itu kan saya belum istrinya, katanya kan. Oh iya tapi kan sekarang Mbak Gigi istrinya, kata bilang gitu. Ya kalau berkenan mau disampaikan ke Pak Raffi, karena saya udah menagih beliau melalui WhatsApp-nya secara langsung itu dari 2024 sampai sekarang tidak direspon gitu kan. Maksud saya responlah iya atau tidaknya gitu, kami nggak masalah gitu. Kalau misalnya nggak mau bayar ya sampaikan, dan kalau mau bayar alhamdulillah kan gitu. Nah terus kata Gigi, ya udah kalau gitu sama Mary aja asisten saya, kata gitu. Mer sini, langsung dipanggil tuh ada Mary di situ. Tolong Mbak ini diurus ya, di handle karena katanya ada tagihan ke Raffi, tolong sampaikan ke Raffi. Nah, di titik kata saya, kata si Yani itu kan, kata kawan kita itu bilang tagihannya diantar aja ke Andara gitu kan. Akhirnya saya kirimlah ke Andara. Ketika dia nyampe di Andara, tagihan saya dibilang sama security-nya, kata Pak Raffi banyak lah tagihan itu. Kan itu enggak. Banyak gimana maksudnya? Banyak lawyer yang nagih kayak gini, katanya gitu. Jadi saya kan tersinggung gitu kan. Agak tersinggung karena apa, suami saya kerja ada ininya, ada kontribusinya, kok dibilang seperti itu gitu. Entah benar atau tidak ada yang tahu. Satu hal yang pasti, Raffi dan Nagita enggan merespon awak media saat pertanyaan seputar utang itu bergema. Sekedar melambaikan tangan ke arah kamera, pasangan suami istri itu bergegas masuk ke dalam mobil dan berlalu dari hadapan awak media. Yang pasti kan begini, apa yang saya lakukan itu benar adanya, kan gitu kan. Peristiwanya ada, ya kan. Kontribusinya ada, gitu. Nah, tagihannya dulu memang nggak ada, karena dulu belum bisa dibayar, kan gitu kan. Rahmat aja belum dibayar dulu. Nah, sekarang kita tagih. Ya mau dibayar, monggo, nggak dibayar nggak apa-apa, gitu kan. Ini kan hanya masalah moral saja. Kenapa? Dulu dia nggak ada duit, ya kita tagih. Sekarang dia ada duitnya, kita tagih. Uangnya 1 triliun lebih katanya kan. Masa bayar 250 juta aja nggak bisa. Bang Raden, gitu kan? berarti dari awal itu perjanjian dengan Raffi ini tidak pro bono ya? Oh enggak pro bono. Nggak pro bono. Saya tanya hari itu kok, berapa Mat? 250. Oke, aku 250 juga ya. Belum gitu ya. Oke, nanti ngomong deh. Ya, oke. Habis itu oke katanya. Udah, makanya saya jalan. Gitu. Memangnya mudah bapak-bapak instansi ini kita ajak damaikan biar masalahnya itu bisa selesai seperti itu kan. Kalau masalah Mas Tompo itu kan tinggal memetik di ujungnya saja, udah selesai kesepakatannya. Kan begitu. Berarti dari awal itu yang mengawal berapa orang sih Bang Raden? Berdua saja, mula-mula Rahmat nggak merasa dia tidak cukup kuat, maka dia narik saya, gitu. Narik saya, selesai masalah itu di Bidakara, habis itu tinggal dibawa oleh Bang Otma kan gitu.
Tapi memang harus diakui, kalau sesaat setelah keluar dari masa rehabilitasi, Raffi Ahmad kering kerontang tanpa uang yang bisa dijadikan pegangan. Hidupnya benar-benar terpuruk. Dan dalam keterpurukan itu, ia sampai meminjam uang hingga miliaran rupiah kepada Denny Cagur. Teman gue banyak yang kaya raya, nggak ada yang minjemin gue. Karena gue waktu itu lagi butuh. Bukan puluhan juta, bukan ratusan juta. Miliaran gue pinjem tanpa jaminan apapun, cuman dia doang yang minjemin. Bener. Dia langsung, hari itu gue telepon, yaudah lu butuhnya kapan? Gila gue bilang. Teman gue yang semua yang kaya-kaya nggak ada yang minjemin gue. Satupun dalam keadaan gue susah, cuman dia doang. Itu yang nggak pernah gue lupa sama dia. Itu ada ceritanya di Clearance. Ya hal itu nggak mungkin gue lakukan juga karena kalau lo juga nggak pakai jaminan, nggak pakai bunga, nggak pakai apa-apa. Gue janji digantiin sebulan. Gue terlambat 2 bulan gue. Tapi dia udah nggak. Gue bilang, Dian sorry banget nih gue. Karena waktu itu gue bener-bener lagi butuh. Habis gue keluar dari BNN tuh berapa bulan lah. Duit gue ya masih ya karena gue banyak kebutuhan dan gue nggak kerja lama waktu itu. Yang terjadi di tahun 2013 silam memang cukup mengejutkan publik. Saat itu, nama Raffi sedang berada di puncak. Di usia muda yang menggairahkan, hidupnya terpuruk oleh sebuah kesalahan mematikan. Hidupnya hancur, tapi beruntung tidak dengan karirnya. Pasca dibebaskan, ia bangkit dan mulai merajut kembali perjalanan di dunia hiburan. Makin melejit hingga akhirnya menikah dengan Nagita Slavina. Kini Raffi bak miliarder dengan nominal uang tak berseri. Kita mau nyetir mobil buat keluarga. Coba kita buka. Oh ini gede. Ada bunganya lah sayang tuh. Aku mau kasih bunga buat kamu, lihat. Gede sononya. Tapi ini Maaf aku dikasih. ini gede loh. Ini gede juga loh. Luas sih. Ini listrik luas. Itu listrik kan? Tapi ini yang long, ini panjang loh. Iya ini makanya luas. Kita cobain guys. Tutup nih. Shoo. Lereng. Cobain. Dia bisa 400 kilo. Tapi kalau misalnya yang mobil gini jadi nggak kena ganjil genap ya? Iya kan? Bye guys. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, kekayaan yang dimiliki Raffi Ahmad tembus 1 triliun rupiah. Menariknya, dengan status sebagai Sultan Andara, Raffi tak pernah menutup mata untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan. Salurkan rezeki untuk sesama, hingga bantu Fahmi Bo di rumah sakit. Pria tersebut begitu rendah hati dan bersedia menyalurkan hasil kerja kerasnya untuk orang-orang di sekitar. Suami Nagita Slavina itu bahkan mau membantu pendidikan anak almarhum Ampu Alpa dari sekolah hingga kuliah. Tak hanya itu, baru 2 hari lalu, Raffi pun membeli tas Ivan Gunawan dengan harga fantastis dengan tujuan untuk pembangunan masjid di Yokohama, Jepang. Jumlah bantuannya pada sahabat jelas tak sebanding dengan angka 250 juta yang ditagihkan. Lantas, mengapa tagihan 250 juta yang diduga datang dari pihak pengacara lamanya tak kunjung ia bayarkan? Lupa. Mungkin dia nggak lupa, dia menyikapinya keliru. Iya. Menyikapinya dia keliru. Nggak mungkin dia lupa, kan? Masa dia lupa? Iya kan? Kalau kan dia nggak di luar. Ya harapan saya sih Sikapi dengan benar aja. mohon disikapi dengan benar bahwa ini hanya tagihan saja. Jadi jangan Jangan- terlalu berlebihan jangan berpikir atau politik. berpikir politik atau paranoid yang bagaimana kan gitu kan terkait yang menagih ini siapa kan gitu. Karena benar-benar pure tagihannya Pak. Setelah sekian lama akhirnya muncul lagi ke permukaan. Ya mungkin betul ada benernya juga sih. Mungkin lupa atau juga bingung untuk menyikapi gitu karena mungkin waktunya juga udah terlalu lama. 2013, 2025, bayangkan pemirsa itu jauh sekali. Jadi mungkin aja keselip kali. Nanti bicarakan baik-baik, siapa tahu tinggal dihubungin aja. Vi, jangan lupa tanggal sekian ya, Tit. Tiba-tiba udah masuk centong 200 juta, iya kan? Mungkin Raffi kirim invoice Ahmad juga kali ya, gitu ya, beserta kontrak-kontrak yang kemarin. Karena kan kalau sebuah jasa pengacara pasti tertulis ada hitam di atas putihnya gitu ya. Jadi memudahkan juga mengingat-ingat lagi gitu kan bagi Benar. Raffi Ahmad mungkin yang tagihannya juga banyak. Ya, semoga memang apa yang menjadi haknya itu bisa diberikan ya secara penuh pemirsa. Dan mudah-mudahan juga nanti lebih clear lagi ya soal jasa pengacara. Memang ini tidak banyak yang tahu gitu. Misalnya untuk kasus perceraian itu berapa kasus. Karena tiap pengacara itu beda-beda. Nah ini perlu ya digarisbawahi. Semoga ada yang aware dan ada yang mau menjelaskan ke publik gitu. Kalau tidak salah biar nanti ada standarisasi lah gitu. Jadi tidak semerta-merta kaget lagi bantuin ini tiba-tiba dapatnya Jeng-jeng, harganya segini jeng-jeng gitu ya. Kan nggak sesuai budget pemirsa ya.